Hai semua, pastinya semua orang sudah mengetahui tentang PT Freeport Indonesia yang berada di Irian Jaya dan terkenal akan tambang tembaga dan emasnya. Saking banyaknya jumlah biji tambang yang ada di tambang PT Freeport ini, membuatnya menjadi tambang tembaga dan emas yang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia. Di balik itu semua, ternyata sejarah pembangunan tambang PT FI ini sangatlah sulit dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan dan membangunnya. PT Freeport Indonesia ini merupakan bagian dari holding badan usaha milik negara dan sahamnya ini dimiliki oleh Inalum serta Freeport-McMoRan yang berasal dari Amerika. Meski berada di Indonesia, namun mayoritas kepemilikan tambang emas ini berada di tangan perusahaan tambang asal Amerika tersebut dan membutuhkan waktu 51 tahun untuk mengembalikan PT Freeport ini kembali ke Indonesia. Penemuan tambang emas ini bermula dari penelitian seorang geolog Belanda yang bernama Jean-Jacques Dossy, di mana dalam laporannya Dossy ini menulis terdapat gunung tembaga di Papua yang dia beri nama Esbjerg. 20 tahun kemudian, pada 1960, Forbes K. Wilson, seorang direktur dari Freeport Mineral, mendapatkan informasi mengenai catatan Dossy ini, dan dia pun sangat tertarik untuk mengeksplorasi Esbjerg ini. Wilson kemudian melakukan ekspedisi dan eksplorasi senilai 1 juta US dollar dan berhasil menemukan cadangan 33 juta ton biji besi dengan kandungan tembaga sebesar 2,5%. Lalu pada 5 April tahun 1967, setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia, Freeport akhirnya membuka pertambangan yang bernama PT Freeport Indonesia di Irian Jaya. Untuk membangun pertambangan di lokasi Gunung Esbjerg ini, Freeport menyewa firma terkenal bernama Bechtel yang berasal dari California, Amerika Serikat. Pembangunan pertambangan tersebut ternyata memiliki medan yang sangat sulit dan ekstrim, karena mereka ini harus membangun jalan sepanjang 120 km dan jalurnya ini melewati hutan serta sungai dan pegunungan setinggi lebih dari 4.000 meter. Selain itu, untuk mempermudah pembangunan tambang di Esbjerg ini, sekitar 11 km dari Gunung Esbjerg ini, Freeport membangun kereta gantung di atas kaki tebing setinggi 609 meter, dan membuatnya ini menjadikan sebagai kereta gantung yang tercuram di dunia. Kereta gantung ini juga merupakan kereta gantung yang terpanjang di dunia pada waktu itu, dengan panjang rutenya mencapai 2.743 meter. Kereta gantung ini digunakan untuk membawa berbagai macam material serta alat berat untuk membangun tambang di Gunung Esbjerg. Dan setelah 5 tahun, tambang di Esbjerg ini pun selesai dibangun, dan pembangunannya ini membutuhkan biaya sekitar 1 miliar US dollar atau setara dengan 14,5 triliun rupiah dengan kurs sekarang.